Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Maskapai Super Airjet siap beroperasi di Lampung. Maskapai Super Airjet akan melakukan penerbangan perdana rute Lampung-Jakarta dan Jakarta-Lampung pada tanggal 25 Februari 2022 besok. Area Manajer Super Airjet Sumbaksel Haris Pramono mengatakan, mulai dari penerbangan perdana itu Super Airjet akan membuka penerbangan setiap hari pukul 10.30 rute Lampung-Jakarta dan pukul 9 rute Jakarta-Lampung. Harga tiket Super Airjet baik untuk rute Lampung-Jakarta maupun sebaliknya yakni mulai 300 ribuan. Tiket bisa dibeli di seluruh kantor perwakilan Super Airjet kalau di Lampung. Kantor perwakilan Super Airjet ada di Bandar Udara Raden Inten II. Selain itu tiket juga bisa dibeli di travel agent, travel online dan website www.superairjet.com. Untuk rute Lampung-Jakarta maupun Jakarta-Lampung, Super Airjet menggunakan pesawat Airbus A320 dengan kapasitas 180 seat. Dari 180 seat tersebut sudah terjual 168 seat di tanggal 25 Februari 2022 untuk rute Lampung-Jakarta. Selain rute Lampung-Jakarta dan Jakarta-Lampung, di tanggal 25 Februari 2022, Super Airjet juga melakukan penerbangan perdana Jakarta-Jambi dan Jambi-Jakarta serta Jakarta-Balikpapan. Sedangkan penerbangan perdana rute Balikpapan-Jakarta yakni pada tanggal 26 Februari 2022. Super Airjet membuka rute Lampung-Jakarta dan Jakarta-Lampung karena Super Airjet melihat market yang cukup besar di dua rute tersebut. Apalagi saat mendekati Ramadan dan Lebaran diperkirakan market bisa lebih besar lagi. Menurut Haris, Super Airjet adalah maskapai yang berbeda dengan maskapai lainnya karena Super Airjet adalah maskapai bertema milenial. Berita selanjutnya, BMKG ungkap musim hujan berlangsung hingga akhir Februari 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung menyebut musim hujan berlangsung hingga akhir Februari 2022 mendatang. Kondisi ini menyebabkan curah hujan cenderung lebat atau intensitas tinggi. Diperkirakan terjadi pada sore hingga malam hari meskipun kondisi cuaca pagi hingga siang hari cerah. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Lampung yakni Rudi Haryanto mengatakan, kondisi hujan dimungkinkan disertai dengan angin kencang pada sore hingga malam hari. Diperkirakan curah hujan mulai menurun di Maret sampai April 2022. Rudi menilai sangat wajar apabila terjadi sejumlah genangan air atau bahkan banjir di sejumlah wilayah di Bandar Lampung. Terlebih yang memang sebelumnya pernah terkena banjir atau genangan karena kondisinya saat ini tengah puncak musim penghujan. Terjadi perlambatan aliran massa udara atau pembentukan awan-awan konvektif yang mendukung terjadinya hujan lebat berdurasi lama di wilayah daratan Lampung. Selain itu, didukung hangatnya suhu permukaan air laut di sekitaran barat Lampung yang mendukung penambahan pasokan udara dan pertumbuhan awan-awan konvektif. Dalam 3 hari ke depan terusnya, Bandar Lampung dan sejumlah wilayah lainnya seperti pesisir barat, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur hingga Metro diperkirakan masih diguyur hujan lebat pada sore hingga malam hari. Masyarakat terus diimbau untuk waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan karena intensitas curah hujan yang lebat, termasuk dampak genangan, banjir hingga pohon tumbang. Selain itu, masyarakat diminta tidak berteduh di bawah pohon saat masih berkendara dan berada di jalan. Berita selanjutnya, Mendak Muhammad Lutfi kunjungi Pasar Pasir Gintung.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengunjungi Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung untuk mengecek minyak goreng dan ketersediaan komoditas lainnya. Pengecekan minyak goreng tersebut pada Kamis 24 Februari 2022 dengan mengendarai Alphard hitam RI32 didampingi Kadis Perindak Lampung Elvira Umihani. Sejak turun dari kendaraannya, Mendak Lutfi langsung menyapa para pedagang dan masyarakat yang berada di Pasar Pasir Gintung tersebut. Setelah itu langsung menuju salah satu toko menanyakan kondisi ketersediaan dari minyak goreng. Menteri Perdagangan M. Lutfi meminta kepada para pedagang jangan menjual minyak goreng melebihi harga eceran tertinggi. Hal tersebut disampaikan Mendak Lutfi saat meninjau ke Pasar Pasir Gintung. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi segera mengirimkan crude palm oil atau CPO kepada perusahaan yang tidak memiliki bahan baku minyak goreng. Dirinya sedang memastikan untuk distribusi secara kilat sampai di pasar minyak goreng tersebut, dengan harapan supaya bisa berjalan dan bisa memenuhi kebutuhan di Lampung. Jadi bukan hanya di Bandar Lampung saja, tetapi semua daerah di Lampung. Berikut wawancara dengan Mendak. Masalah di Lampung sebenarnya minyaknya tidak banyak ya Bu Kadis ya sebenarnya. Jadi sekarang saya lagi memastikan distribusi ini untuk kilat sampai di pasar supaya bisa jalan dan bisa memenuhi kebutuhan di Lampung, bukan hanya di bandar tetapi juga di seluruh kabupaten kota di Lampung. Saya akan rapat dengan Ibu Kadis dan Pak Gubernur untuk memastikan Lampung segera normal. Pak, gitu. Kan masalahnya kan CPO itu Pak, CPO ada perusahaan yang nggak punya kebun sawit akhirnya tidak punya bahan baku itu Pak. Saya akan masukkan CPO-nya ke dalam ke pabrik itu supaya bisa jalan. Berapa banyak Pak? Ya sekarang tergantung kebutuhannya. Tapi kebutuhan Lampung itu untuk seluruh Lampung itu 600.000 liter sehari. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya bukan hal yang besar. Kalau 600.000 liter itu kan berarti kira-kira berapa? 1,8 juta ya, 18 juta liter per bulan gitu kan ya. Itu sebenarnya jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi kita akan selesaikan masalahnya pada pagi hari ini supaya Lampung bisa normal pada kesempatan pertama. Pak Menteri, terkait yang ekspor itu belum mau memberikan 20%. CPO-nya Pak. CPO-nya Pak, mesti. Kalau dia tidak memberikan 20% dengan harga yang sudah ditentukan, dia tidak bisa ekspor. Jamin itu. Artinya izinnya bakal dicabut ya Pak Menteri ya kalau nggak memenuhi kuota. Kalau nggak ngasih 20% kalau itu dia seperti nggak apa? kasih 20% dengan harga 9.300 CPO, 10.300 olein, mereka tidak boleh ekspor. Tapi di Lampung ada 2 perusahaan yang belum. Di Lampung ada. 2 perusahaan belum memenuhi kuota itu. Siapa yang belum? Sinarmas. LDC dan Sumber Indah Perkasa. Ya, pokoknya gini, saya jamin pasti ikut habis pagi ini. Berita selanjutnya, sungai di Tulang Bawang diduga tercemar limbah pabrik. Sungai di Tulang Bawang, Lampung tercemar oleh limbah pabrik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang meminta pabrik pengolahan tapioka yang bersangkutan di Kecamatan Banjarmargo segera memperbaiki kolam pengelolaan limbahnya. Pasalnya, kolam penampungan limbah tersebut mengalami pendangkalan sehingga air limbah meluap masuk ke sungai yang ada di wilayah tersebut. Selain mengeluarkan bau tak sedap, kondisi tersebut membuat habitat yang ada dalam sungai menjadi mati. Kondisi tersebut diketahui ketika tim DLHD melakukan sidak ke area kolam penampungan limbah pabrik tapioka milik perusahaan Bumi Waras Group itu pada Rabu 23 Februari 2022. Kepala DLHD Tulang Bawang yakni Arianto melalui Kasih Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Erta Mahesa mengatakan, pihaknya melakukan cross-check terhadap informasi terkait kebocoran air limbah. Ia menambahkan telah terjadi luapan air limbah pada kolam penampungan pengelolaan air limbah yang belum memenuhi baku mutu ke sungai. DLHD Tulang Bawang telah merekomendasikan kepada pihak perusahaan Bumi Waras Group dapat segera memperbaiki kolam pengelolaan air limbah agar tidak meluap ke sungai. Pihak perusahaan pengelolaan tepung tapioka Bumi Waras enggan memberikan keterangan terkait indikasi kebocoran atau luapan air limbah yang belum memenuhi baku mutu ke sungai. Sementara itu, masyarakat Kampung Agung dalam Kecamatan Banjarmargo yakni Heriansyah menyayangkan dengan adanya luapan atau kebocoran air limbah yang mencemari sungai. Menurutnya, kebocoran limbah pabrik tersebut sudah sering terjadi.
Hanya saja masyarakat tidak berani untuk melaporkan permasalahan ini. Menurut Heri, selain merusak dan mencemari lingkungan, masyarakat sekitar juga dirugikan dengan kebocoran air limbah perusahaan Bumi Waras tersebut. Berita selanjutnya, pelaku UMKM di Mesuji dapatkan jatah minyak goreng. Kabar gembira bagi pelaku UMKM di Kabupaten Mesuji, terutama di bidang kuliner. Pasalnya pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji akan memberikan jatah minyak goreng murah bagi pelaku UMKM di bidang kuliner. Maka bagi pelaku UMKM yang membutuhkan minyak goreng kemasan, pihaknya akan menjatah maksimal 18 liter per UMKM. Selanjutnya, kata Bella, minyak goreng kemasan sederhana tersebut dijual dengan harga sebesar Rp13.500 per liter dan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi pelaku UMKM akan mendapatkan jatah minyak goreng murah satu dusnya isi 18 liter. Ditambahkannya bagi pelaku UMKM yang akan mendapatkan jatah minyak goreng murah harus sudah memiliki nomor induk berusaha. Lebih lanjut, Bella menuturkan bahwa untuk saat ini pihaknya telah mendata 46 pelaku UMKM di bidang kuliner. Data tersebut bisa bertambah dan saat ini masih terus direkap. Berita selanjutnya, warga Lampung Selatan yang vaksin dapatkan hadiah minyak goreng gratis. Polda Lampung bersama Mapolres Lampung Selatan serta Mapolsek Tanjung Bintang menggelar vaksinasi COVID-19 serentak di halaman Mapolsek Tanjung Bintang pada Kamis 24 Februari 2022. Menariknya, warga yang telah divaksin langsung mendapatkan hadiah minyak goreng gratis. Sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, ratusan warga mengantri dalam gelaran vaksinasi COVID-19 dan minyak goreng gratis ini. Vaksinasi yang disediakan di Mapolsek Tanjung Bintang yakni vaksinasi umum dosis 1 dan 2, lansia, anak usia 6 hingga 11 tahun, dan vaksinasi dosis 3 atau booster. Jumlah dosis vaksin yang disediakan yakni sekitar 800 dosis. Bagi warga yang hendak divaksin cukup menunjukkan fotokopi KTP dan sertifikat vaksin bagi yang sudah vaksinasi dosis pertama. Sebelum divaksin, masyarakat terlebih dahulu didata, lalu di-screening, kemudian divaksin. Warga yang telah divaksin mendapatkan minyak goreng 1 liter per orang, yakni merek M&M. Selanjutnya, mereka diberikan cap tinta biru sebagai penanda. Warga mengaku senang dengan adanya vaksin serentak dan bagi-bagi minyak goreng gratis ini. Seperti yang dikatakan Sinta, warga desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang. Ia merasa terbantu dengan adanya vaksinasi dan bagi-bagi minyak goreng gratis. Sinta berharap bagi-bagi minyak goreng gratis ini sering dilakukan agar masyarakat tidak kesusahan. Hal yang sama juga diucapkan oleh Meli, warga desa Jati Indah. Ia merasa senang karena telah mendapatkan minyak goreng gratis. Seorang warga lainnya bernama Seri merasa terbantu dengan adanya vaksinasi dan minyak goreng gratis ini. Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan pihaknya menyediakan 8.000 dosis vaksin dan 2.000 liter minyak goreng. Edwin mengatakan harapannya semua warga yang ada di Lampung Selatan bisa vaksin. Berikut wawancara dengan Kapolres Lampung Selatan. Ya, karena kita tahu warga kita kan sekarang lagi kesulitan minyak goreng. Makanya dengan adanya ini kita coba membantu masyarakat. Sebenarnya double ya. Satu dia dapat vaksin, kedua dapat minyak. Nah, alhamdulillah sekarang ya cukup ramai tapi dengan peraturan prokes yang juga diperhatikan. Nah, untuk itu harapannya semua masyarakat yang ada di Lampung Selatan bisa vaksin lah. Jadi sebenarnya begitu. Kalau minyak makan yang kita sediakan ini berapa? Kalau untuk yang kita sediakan 2.000 ya, 2.000 liter. Nah, untuk vaksinnya sendiri sebenarnya ada 8.000. Kalau memang bisa kita bagi habis, kita bagi habis. Penting habis tanpa harus ada minyak, sebenarnya begitu. Tapi kalau ada minyak ya kita bagi. Kalau memang ada kekurangan juga nanti ada beras ya. Kita juga ada beras, cuman tertentu lah, nggak bisa sampai 8.000. Ini gratis semuanya Dan ya? Gratis. Insya Allah, kalau ada rezeki kita bagi-bagi juga. Nanti bakal ada di tempat lain ya?
Kalau ada rezeki ya kita laksanakan lagi biar cepat vaksinnya. Ya tinggal lagi dukungan-dukungan dari teman-teman ya. Ini kan bantuan dari teman-teman pengusaha. Sebenarnya ada bantuan-bantuan dari teman-teman pengusaha, terus kita coba untuk salurkan melalui bantuan gratis ini minyak yang kemudian dikombinasi dengan vaksin. Sebenarnya Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.